Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aldi Saputra dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Ingin menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran bukan lagi menjadi suatu kegiatan yang asing. Al-Quran merupakan pedoman bagi muslim atau muslimah di seluruh dunia. Membaca Al-Quran juga termasuk ke dalam ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Membaca Al-Quran bisa dikategorikan secara umum maupun khusus, sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ada juga salah satu hadis mengenai keutamaan membaca Al-Quran, yakni hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau menjelaskan, setiap huruf Al-Quran yang kita baca pasti akan diberikan balasan satu kebaikan pula. Jadi setiap satu huruf itu mengandung satu kebaikan juga, sebagaimana yang beliau katakan, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang membaca satu Al-Quran dari kitabullah ataupun Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan ke 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf." Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Baiklah, kita memasuki materi yang kedua, yaitu pengertian ilmu tajwid dan bagaimana sih pentingnya mempelajari ilmu tajwid tersebut. Yang pertama, apakah ilmu tajwid tersebut? Ilmu tajwid merupakan bagian dari ilmu ulumul Quran yang perlu dipelajari, mengingat ilmu ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lalu, apa itu tajwid? Tajwid ataupun najwidun merupakan bentuk masdar berakar dari fi'il madi jawad yang berarti membaguskan. Muhammad Mahmud dalam Hidayatul Mustafiq memberikan batasan arti tajwid dengan al-inyanu bil jayad yang berarti memberikan dengan baik, sedangkan menurut istilahnya adalah ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara melafalkan huruf yang benar dan yang dibenarkan, baik berkaitan dengan sifat, mat, dan sebagainya, misalkan tarkik, tafkhim, dan selain keduanya. Nah, kita akan menjelaskan bagaimana sih pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Mempelajari ilmu tajwid ini sangatlah penting agar pembaca dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang benar, yang disesuaikan dengan makhraj dan sifatnya, agar dapat menjaga kemurnian bacaan Al-Quran melalui tata cara membaca, sehingga keberadaan bacaan Al-Quran dewasa ini sama dengan bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, mengingat bacaan Al-Quran bersifat tanlifi, yakni mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Baiklah, kita memasuki materi yang ketiga ataupun materi yang terakhir, membaca surat Al-Fatihah dan menggunakan
ilmu tajwid atau bacaan, menggunakan bacaan ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita mulai mencontohkan bacaan ilmu tajwidnya. Yang pertama pada bacaan bismillah. Bismillah, yaitu dibaca tarkik ataupun tipis karena ada lam jalalain didahului dengan kasroh, jadi bacaan itu menjadi tipis. Bismillah, tipis. Dan untuk yang kedua, tidak memasuki yang kedua, alhamdu dibaca idhar komariah karena ada alif lam diikuti dengan ha. Idhar komariah adalah ketika ada bacaan alif dan lam diikuti dengan huruf komariah. Huruf komariah ada 14, yaitu hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ya, dan ha. Jadi bacaan alhamdu itu dibaca dengan idhar komariah karena alif dan lam di situ diikuti dengan huruf komariah yaitu ha. Kita masuki contoh yang ketiga, yaitu Rabbi dan alhamdulillahi Rabbi. Rabbi dibaca tafkhim ataupun tebal karena ada ro bertanda baca fathah. Rabbi, dibaca tebal. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.